bahkan yang dimaksud perlindungan itu dalam Ranperda ini adalah upaya melindungi petani melalui peningkatan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan tani. Sayangnya dalam perlindungan ini tidak ada pun menyinggung tentang perubahan iklim, krisis iklim. Sementara ruang tadi Bang Darwin mengatakan ruang lingkup undang-undang ini, perda ini sebenarnya ada beberapa, mulai dari produksi, distribusi, pasar, iklim, teknologi itu ada, tapi ini malah tidak disebutkan perubahan iklim. Padahal kita tahu di Taput ini ya sudah 10 tahun terakhir itu seringkali misalnya keluhan masyarakat gagal panen karena hujan terlalu panjang atau kemarau terlalu panjang. Dari tahun lalu ke tahun ini musim hujannya yang sangat panjang. Bahkan Sabtu kemarin kita dikejutkan badai petir. Baru tahu aku. Ada yang ngerasain nggak badai petir hari Sabtu kemarin? Ada, malam. Sabtu malam itu jam 2:30, 3 pagi itu langit itu kayak terpecah gitu. Aku baru kali ini seumur-umur merasakan, dan itu menunjukkan bahwa akan semakin banyak bencana ekologis yang akan kita hadapi. Hujan es yang menghancurkan tomat, bahkan kita punahnya habitat binatang-binatang juga kita tahu di Sepahutan 3 tahun yang lalu ya ada hama monyet yang katanya malah didatangkan dari etnoli. Enggak, karena rumahnya udah hancur sehingga jagung kita yang dimakan, ubi kita yang dimakan, bapak-bapak harus berjaga di hutan. Nah, itu yang harus dilindungi. Sebenarnya sekarang harus itu yang menjadi poin kita, karena kita juga semakin jadi krisis lahan, krisis iklim itu sangat dekat kaitannya dengan krisis pangan. Nanti Pak Prof akan menjelaskan tentang itu. Bagaimana pangan kita juga sekarang terancam. Jadi kalau petani nggak dilindungi dan kita bertumpu hanya kepada korporasi melalui food estate, itu salah kaprah. Itu salah apa ya? Bingung saya mengatakannya. Nah yang kedua pemberdayaan. Bukan, yang tadi masih. Jadi kata kunci di Ranperda ini ada perlindungan, pemberdayaan. Di perlindungan tadi tidak menyebutkan bahwa ada krisis iklim yang harus dihadapi petani. Pemberdayaan upaya membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan, memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko warga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Nah di pemberdayaan malah misalnya disebutkan tentang perubahan iklim. Jadi mau diberdayakan bagaimana petani menjadi adaptif terhadap krisis iklim. Adaptif artinya hanya kita lah yang beradaptasi dengan iklim ini. Iklim ini kan nggak bisa lagi kita, kalau di negara lain kata Pak Sei tadi bisa direkayasa teknologi, tapi dalam krisis iklim ini kita baru baca beberapa, misalnya Vietnam nggak pernah gempa bumi itu gempa bumi parah. Kita nggak tahu gitu apa yang terjadi. Oleh karena itu memang kita harus beradaptasi terhadap krisis iklim ini. Di samping perlu mitigasi, perlu adaptasi. Next.